life better, bikin hidup lebih baik. Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah Romawi, khususnya pada zaman Pilatus pada saat menjadi gubernur, ialah memberikan sebuah grasi atau pembebasan kepada kriminal, penjahat yang dianggap kelas kakap. Nah, pada waktu itu Pilatus diberhadapkan dengan sebuah dilema, maju kena, mundur kena. Karena di situ ada dua Yesus, Yesus Barabas dan Yesus Mesias. Nah, saudaraku, pada waktu Pilatus berdiri di hadapan orang Yahudi, para Sanhedrin, ulama Yahudi dan juga para ahli Alkitab, siapakah yang harus dibebaskan pada hari ini? Barabas atau Yesus? Saudaraku, untuk mengucapkan kalimat itu adalah sangat sulit sekali bagi Pilatus, oleh karena dia tahu persis bahwa yang namanya Yesus tidak punya kesalahan. Istrinya sudah memberitahukan, karena istrinya sudah memberikan sebuah kabar SMS, kalau boleh saya katakan, jangan berbuat apa-apa kepada Yesus ini, karena Claudia, istri Pilatus, tahu persis bahwa Yesus tidak salah, tetapi karena desakan para Sanhedrin, desakan para ulama Yahudi yang begitu iri dengan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus dan begitu rasa terancam dengan reputasinya, akhirnya mereka menghasut orang-orang yang hadir dan mengatakan, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saudaraku, ada dua Yesus, Yesus Barabas dan Yesus Mesias. Sebetulnya pada hari itu yang memang perlu kebebasan adalah Barabas. Yesus tidak perlu kebebasan karena dia adalah sang pembebas. Dia ada di situ dengan maksud untuk menggantikan posisinya Barabas. Kalau saudara bisa melihat track recordnya Barabas, memang sangat hitam, kelam, buruk sekali. Dia terkenal sebagai notorious robbers, seorang perampok kelas kakap, pembunuh, penjahat yang boleh dikatakan dia harus menerima hukuman mati. Hari itu harusnya Barabas menerima hukuman mati, tetapi Yesus yang menggantikannya. Hari itu Yesus mati di kayu salib demi Barabas dan saudara dan saya. Itulah yang dilakukan Yesus pada hari Paskah. Pilatus memberikan semacam pilihan siapa yang harus dibebaskan, dan Yesus tahu persis di dalam hatinya Tuhan Yesus yang harus dibebaskan adalah Barabas, karena dia harus mati hari itu, mati di kayu salib untuk membebaskan kita semua. Untuk itulah dia datang ke dalam dunia. Untuk apa? Seperti yang dia ucapkan, Roh Allah ada padaku untuk membebaskan tawanan. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang sedang engkau hadapi, tawanan macam apa saudara hari ini, tetapi kita semua punya beban. Kita punya terkungkung, terikat, terbelenggu oleh ikatan-ikatan tertentu yang menawan kita, sehingga kita tidak punya kebebasan seperti seorang tawanan. Mungkin ada yang tertawan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, pornografi. Mungkin ada yang tertawan hatinya oleh karena tidak bisa merasakan kebahagiaan. Begitu lama saudara dicekam dengan ketakutan. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini saudara sudah terikat dengan narkoba, dan saudara sudah berkali-kali mengalami rehabilitasi tapi balik lagi, relapse lagi, dan saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Hari ini ketika saudara menerima Yesus Sang Mesias, maka saudara akan menjadi Yesus Barabas, yaitu seorang yang mengalami pembebasan. Amin, saudaraku. Sementara saudara menyaksikan program ini, mungkin saudara mengatakan, Pak Paulus, saya rindu mengalami kebebasan. Saya ingin berdoa buat saudara. Cukup taruh tangan kanan saudara di dada dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kuasa firman-Mu adalah ya dan amin. Di dalam firman kebenaran itu ada kebebasan. Di dalam firman kebebasan itu ada kemerdekaan. Dan kami percaya Engkau hadir ke dalam dunia untuk membebaskan kami melalui kuasa salib-Mu. Dan aku berdoa untuk semua sahabatku yang sedang terkungkung, terikat, terbelenggu. Hari ini juga dengan kuasa darah Yesus kami dibebaskan. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Jangan lupa dengarkanlah program Making Life Better yang berikutnya. Dan kalau saudara punya kesaksian yang bagus, tuliskan dan alamatkan di email yang ada di bawah ini. Kami senang bisa memberkati saudara-saudara kita yang lain. Tuhan memberkati.